Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8 yaitu tentang teorema Pitagoras. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah penerapan teorema Pitagoras pada soal-soal bangun ruang. Pada soal-soal bangun ruang, biasanya teorema Pitagoras digunakan untuk menentukan panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, ataupun panjang rusuk dari suatu bangun ruang. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita harus ingat dan pahami dulu apa itu teorema Pitagoras. Sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya, di sini kakak akan mengingatkan kembali isi dari teorema Pitagoras, yaitu pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ingat, sisi terpanjang disebut juga dengan hipotenusa, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Contoh, perhatikan segitiga ABC berikut. Sisi AB adalah sisi terpanjang atau hipotenusa, karena berada di depan sudut siku-siku. Berarti, kuadrat sisi terpanjang, yaitu AB kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan lanjut membahas soal-soalnya. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH di bawah ini. Di gambarnya ya. Jika panjang rusuk kubus 4 cm, hitunglah panjang diagonal ruang kubus tersebut. Kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Jadi, karena panjang diagonal ruangnya sama, yang kita cari satu saja ya. Misal, kita akan mencari panjang diagonal ruang AG. Ingat, teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku ya. Jadi, AG ini harus kita jadikan sisi dari segitiga siku-siku. Caranya, kita tarik garis dari titik A ke titik C, atau yang disebut juga dengan diagonal sisi. Sudah jadi segitiga siku-siku ya, yaitu segitiga ACG, siku-siku di sudut C. Tetapi, karena panjang AC belum diketahui, berarti kita harus mencari dulu ya, dengan menggunakan segitiga siku-siku ABC, yaitu siku-siku di sudut B. Kuadrat sisi terpanjang berarti AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi kita perhatikan segitiga ABC dulu ya, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan angkanya. Perhatikan, tadi di soal dikatakan bahwa panjang rusuk kubus 4 cm. Ingat, kubus memiliki panjang rusuk yang sama. Berarti AB-nya 4 cm, BC juga 4 cm. Begitupun juga dengan rusuk-rusuk yang lainnya. Jadi, AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 sama dengan 32. Berarti panjang AC sama dengan akar dari 32. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari panjang AG ya. Perhatikan segitiga ACG. Kuadrat sisi terpanjang berarti AG kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nilai AC tadi sudah diperoleh, kemudian CG merupakan salah satu rusuk, berarti panjangnya adalah 4 cm. Jadi, AG kuadrat sama dengan akar 32 kuadrat ditambah CG yaitu 4 kuadrat. Sama dengan akar 32 dikuadratkan jadinya 32 ditambah 4 kuadrat yaitu 16. Jadi AG kuadrat sama dengan 48. Nah, kita cari nilai AG-nya ya.
Berarti 48 ini harus diakarkan, jadinya sama dengan 4 akar 3. Nah, 4 akar 3 ini sama dengan akar 48, di mana 48 ini sama dengan 16 dikali 3. Akar 16-nya dikeluarkan menjadi 4, akar 3-nya tetap. Oke, jelas ya? Jadi, panjang diagonal ruang pada kubus ABCDEFGH adalah 4 akar 3. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah balok memiliki ukuran alas 32 cm x 24 cm. Jika panjang diagonal ruangnya 41 cm, maka tinggi balok tersebut adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus membuat gambar baloknya dulu ya. Kita misalkan ini adalah balok ABCDEFGH. Kemudian kita tulis yang diketahuinya. Balok memiliki ukuran alas. Alasnya berarti ABCD. Ukurannya 32 cm x 24 cm. Berarti 32 ini adalah panjangnya. Berarti AB ya. 32 cm. AB dan atau CD. Kemudian lebarnya berarti 24. AD atau BC. 24 cm. Kemudian, panjang diagonal ruangnya 41 cm. Sama halnya dengan kubus, balok juga memiliki 4 diagonal ruang. Salah satunya adalah AG. Jadi, AG ini memiliki panjang 41 cm. Lanjut, maka tinggi balok tersebut adalah, nah yang ditanya adalah tinggi, yang termasuk tinggi adalah rusuk AE, BF, CG, atau DH. Nah, kita ambil yang CG saja, berarti yang ditanya adalah panjang CG. Untuk menentukan tinggi balok atau panjang CG, bisa kita lihat dari segitiga ACG, yang siku-siku di titik C. Karena panjang AC-nya belum diketahui, berarti harus kita cari dulu dengan menggunakan segitiga ABC yang siku-siku di sudut B. Gunakan teorema Pitagoras ya. Kuadrat sisi terpanjang berarti AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Langsung kita masukkan nilainya. Sama dengan AB adalah 32 kuadrat ditambah BC 24 kuadrat. Sama dengan 32 kuadrat adalah 1024 ditambah 24 kuadrat adalah 576. Kita jumlahkan sama dengan 1600. Nah, ini adalah AC kuadrat. Kita mau mencari nilai AC, berarti ini tinggal kita akarkan. Akar dari 1600 adalah 40 cm. Nilai AC-nya sudah kita peroleh, sekarang kita sudah bisa mencari tinggi atau panjang CG dengan menggunakan teorema Pitagoras juga. Perhatikan segitiga ACG, siku-siku di sudut C. Kita buat persamaannya. Kuadrat sisi terpanjang berarti AG kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Karena yang ditanya adalah CG, ini kita bisa ubah persamaannya ya. Kita pindahkan, jadinya CG kuadrat sama dengan kuadrat sisi terpanjang yaitu AG kuadrat dikurang dengan kuadrat sisi lainnya yaitu AC kuadrat. Tinggal kita masukkan datanya sama dengan AG kuadrat adalah 41 kuadrat dikurang AC kuadrat. AC tadi nilainya 40 kuadrat. Sama dengan 41 kuadrat adalah 1681 dikurang 40 kuadrat adalah 1600. Jadinya sama dengan 81. Untuk mencari panjang CG-nya, ini tinggal kita akarkan saja. Akar dari 81 adalah 9 cm.
Jadi, tinggi dari balok ini adalah 9 cm. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Panjang diagonal bidang pada kubus yang memiliki luas permukaan 150 cm persegi adalah... Agar lebih mudah menjawab soal ini, kita buat gambar kubusnya dulu ya. Kita misalkan ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang diketahui adalah luas permukaan kubus. Jadi kita tulis LP ya, luas permukaan kubus sama dengan 150 cm persegi. Luas permukaan kubus adalah jumlah dari semua sisi kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang bentuknya sama, yaitu berbentuk persegi. Berarti luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Karena luas persegi adalah rusuk atau sisi pangkat 2. Kita cari panjang rusuknya atau S-nya. Jadinya S kuadrat sama dengan LP per 6 atau sama dengan 150 per 6 sama dengan 25 cm persegi. Nah, sekarang kita cari panjang rusuknya ya. Jadi S sama dengan, tinggal kita akarkan saja. Akar dari 25 cm persegi sama dengan 5 cm. Nah, panjang rusuknya sudah kita peroleh. Berarti AB adalah 5 cm, BC 5 cm, CG 5 cm, dan rusuk-rusuk yang lainnya adalah 5 cm. Kemudian yang ditanya adalah panjang diagonal bidang. Nah, diagonal bidang sama dengan diagonal sisi ya. Misal pada bidang atau sisi ABFE. Berarti diagonal bidang atau diagonal sisinya bisa AF atau BE. Kita cari panjang BE saja ya. Perhatikan segitiga ABE. Siku-siku di sudut A. Gunakan teorema Pythagoras. Kuadrat sisi terpanjang di sini adalah BE, berarti sesuai dengan yang mau kita cari ya. Yaitu BE kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi lainnya adalah AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Panjang rusuk tadi sudah kita peroleh yaitu 5 cm, berarti panjang rusuk AB adalah 5 cm, begitupun dengan panjang rusuk AE, yaitu 5 cm. Jadi, BE kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah AE juga 5 kuadrat. Sama dengan 25 ditambah 25 atau sama dengan 50. Ini baru BE kuadrat. Kita mau mencari nilai BE, tinggal kita akarkan saja. Akar 50 ini sama dengan akar dari 25 dikali 2. 25 kita keluarkan, akar 25 adalah 5, akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Jadi panjang diagonal bidang kubus tersebut adalah 5 akar 2. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang keempat. Alas limas TABCD berbentuk persegi panjang dengan panjang AB sama dengan 8 cm dan BC 6 cm. Jika panjang rusuk TA 13 cm, maka tinggi limas tersebut adalah... Di sini sudah dibuatkan gambarnya ya. Kita buat dulu yang diketahui, yaitu panjang AB. Berarti dari sini ke sini adalah 8 cm. Kemudian BC, berarti yang ini 6 cm. Jika panjang rusuk TA yang ini ya, TA berarti 13 cm. Ini adalah rusuk tegaknya. TA sama dengan TB, sama dengan TC, dan sama dengan TD, yaitu 13 cm. Kemudian yang ditanya adalah tinggi limas. Yang ditanya adalah tinggi ya. Nah, tinggi ini pada limas yang mana? Tinggi pada limas adalah dari titik T ke titik pertengahan AC dan BD. Jadi, atau titik potong ya. Jadi di sini, dari sini kita misalkan ini adalah titik O. Berarti tinggi itu sama dengan panjang OT. Untuk menentukan panjang OT, perhatikan
segitiga AOT, di mana bersiku-siku di sudut O. Sisi terpanjangnya adalah sisi AT, sedangkan yang ditanya adalah sisi OT. Berarti OT kuadrat sama dengan kuadrat sisi terpanjang, yaitu AT kuadrat, dikurang dengan kuadrat sisi lainnya. Berarti AO atau OA kuadrat. Data AT sudah ada, sudah diketahui, sedangkan OA belum diketahui. Berarti kita harus cari dulu ya. Nah, untuk mencari nilai dari OA, perhatikan segitiga ABC. Siku-siku di sudut B. AC merupakan sisi terpanjang, OA adalah setengah dari AC. Kita tulis dulu ya. OA sama dengan setengahnya panjang AC. Karena AC adalah sisi terpanjang, kita tulis dulu ya setengahnya. AC sisi terpanjang berarti AC kuadrat adalah atau sama dengan jumlah kuadrat AB dan BC. Berarti setengah langsung kita akarkan ya untuk AC, berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 1/2 akar dari AB adalah 8 kuadrat sama ditambah BC-nya 6, berarti 6 kuadrat sama dengan 1/2 akar dari 64 ditambah 36 sama dengan setengah atau 1/2 dikali akar 64 ditambah 36 adalah 100 sama dengan 1/2 akar 100 adalah 10, akar 100 10 ya. Setengah dari 10 atau setengah dikali 10 adalah 5. Jadi panjang OA adalah 5 cm. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari nilai OT ya. Langsung kita masukkan datanya. Di sini sama dengan AT kuadrat, berarti 13 kuadrat dikurang OA kuadrat, berarti 5 kuadrat, sama dengan 13 kuadrat adalah 169, dikurang 5 kuadrat adalah 25. Berarti OT sama dengan akar dari 169 dikurang 25 adalah 144. Jadi OT sama dengan akar 144 atau sama dengan 12 cm. Jadi tinggi limas ini adalah sama dengan OT atau sama dengan 12 cm. Jelas ya? Semoga bisa dipahami penjelasan dari kakak. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.